Jadi pemirsa, pidato Presiden Prabowo Subianto hari ini jadi bagian penting dalam penyampaian arah kebijakan dan agenda pembangunan ke depannya. Kepala negara hari ini akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam dua sesi. Yang pertama pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Kemudian selanjutnya adalah pidato penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dalam sidang paripurna DPR. Menegaskan spirit kolaboratif bangsa. Saudara-saudara sekalian, yang saya cintai seluruh rakyat Indonesia, sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada pada hari ini. Pidato Presiden Prabowo Subianto hari ini menjadi bagian penting dalam penyampaian arah kebijakan dan agenda pembangunan ke depan. Kepala negara akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam dua sesi. Yang pertama, pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Selanjutnya ialah pidato penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dalam sidang paripurna DPR. Rakyat menyantikan bagaimana kepala negara akan membawa Indonesia menghadapi tantangan ketidakpastian global, tingginya biaya hidup, kesulitan pekerjaan, maraknya praktik korupsi, dan hal-hal lainnya yang terkait hajat hidup orang banyak. Publik tentunya tidak menginginkan pidato yang dirangkai indah, tetapi malah menina-bobokkan dan menjerumuskan. Rakyat sejatinya membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan membumi, bukan yang mengawang-awang. Bahkan, ketika angka-angka yang disampaikan tidak seluruhnya sedap didengar, rakyat akan menerimanya sepanjang disajikan dengan jujur dan berpijak pada fakta. Pemimpin harus tahu bahwa publik tidak membutuhkan kabar baik yang dipoles demikian rupa. Masyarakat dan pasar menantikan laporan capaian yang transparan mengenai pelaksanaan program-program prioritas. Kita ingin mendengar capaian konkret sekaligus secara jujur mengakui hambatan tata kelola atau kendala logistik yang dihadapi di lapangan. Rakyat selaku pemegang kedaulatan juga berharap pidato kepala negara menegaskan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu, pemberantasan korupsi di sektor strategis, serta pemangkasan birokrasi yang membebani efisiensi nasional. Kita juga ingin mengetahui seperti apa arah kebijakan luar negeri bebas aktif yang konkret. Bagaimana Indonesia menjaga posisi strategisnya, memperkuat rantai pasok domestik, serta mengamankan hilirisasi industri nasional dari tekanan luar. Harus diakui, perang yang tidak berkesudahan antara Rusia dan Ukraina, serta di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat, telah memukul Indonesia dengan begitu beratnya. Gejolak di kawasan yang berjarak ribuan kilometer dari Indonesia pada akhirnya dapat mengoyak harga energi, harga pupuk, bahan baku industri, hingga ongkos produksi di dalam negeri. Perang tersebut sekaligus mengajarkan kita tentang pentingnya kemandirian. Dalam dunia yang semakin penuh ketidakpastian, kemandirian bukan berarti menutup diri. Kemandirian berarti memiliki cukup pilihan untuk tidak mudah dipaksa oleh keadaan. Yang tidak kalah pentingnya, rakyat ingin mendengarkan strategi yang jelas dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan penciptaan lapangan kerja. Harapannya, pemerintah memberikan kepastian bahwa belanja negara dalam RAPBN benar-benar berdampak langsung pada perputaran ekonomi warga. Bagi masyarakat kebanyakan, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi tidaklah muluk-muluk. Mereka hanya akan bertanya, apakah harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, pekerjaan tersedia, dan pendapatan bertambah? Itu wujud konkret dari sebuah kebijakan, yakni ketika jual beli di pasar-pasar, di warung-warung kecil, di sentra-sentra produksi, dan di meja makan keluarga Indonesia. Selain itu, di tengah upaya meningkatkan penerimaan negara, masyarakat berharap pemerintah tidak menimpakan kepada kelas menengah melalui penaikan pajak maupun tarif pelayanan publik yang berlebihan. Semua harapan rakyat itu mungkin terdengar berat. Akan tetapi,
menyambut pidato kenegaraan, kita justru ingin menguatkan semangat sang nakhoda. Bahwa rakyat tetap menyimpan optimisme untuk sama-sama melangkah bersama sang pemimpin dalam menghadapi setiap tantangan. Bangsa ini selalu menyimpan keyakinan bahwa setiap persoalan selalu memiliki jalan keluar ketika dihadapi bersama. Karena itu, spirit kolaboratif perlu diteguhkan. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa selalu ingin berjalan dalam irama yang sama, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Tantangan boleh datang silih berganti. Namun, sejarah membuktikan besarnya tantangan tidak pernah membuat bangsa ini kehilangan keberanian untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Pengalaman selalu mengajarkan bahwa kita selalu mampu melewati semua kesulitan, betapapun rumitnya itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.